Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang senyawa hidrokarbon. Senyawa hidrokarbon itu adalah senyawa yang terdiri hidrogen dan karbon. Seperti ini contohnya misalnya dalam senyawa metana terdiri dari 1 atom karbon dan 4 atom hidrogen. Ini salah satu contoh senyawa hidrokarbon yang bisa kita pelajari di bab ini. Ya, pertama-tama yang harus kita pelajari untuk materi ini adalah kekhasan atom karbon. Ya, jadi karbon itu mempunyai kekhasan yang bisa dipelajari secara lebih mendalam. Ya, karena memang faktanya di alam semesta karbon itu menyusun ribuan sekali senyawa-senyawa kimia. Dalam sistem periodik kalau kita lihat unsur karbon itu ada di sini. Nah, di sini ada di golongan 4A, periode 2 dan nomor atomnya 6. Kalau kita tuliskan, lambang atomnya adalah C, nomor atomnya 6, nomor masanya 12. Di kelas 10 kita sudah pernah belajar tentang konfigurasi elektron. Dari 6 elektron yang dipunyai oleh atom karbon ini bisa kita konfigurasikan seperti ini. 1s2, 2s2, dan 2p2. Dari sini kita bisa lihat elektron valensinya ada 4. Kalau kalian lupa apa itu elektron valensi adalah elektron yang terletak di kulit terluar. Nah ini, kulit terluarnya adalah kulit nomor 2s dan 2p. Di 2s di sini ada 2 elektron, di 2p ada 2 elektron. Sehingga kesimpulannya elektron valensinya ada 4. Kalau kita gambarkan dalam struktur Lewis, C, lambang atomnya C, ada 4 elektron valensi di sini. 1, 2, 3, 4. Nah, berdasarkan aturan oktet, ketika kalian belajar di kelas 10, aturan oktet mengatakan bahwa suatu atom itu bisa mencapai kestabilan kalau dia itu mempunyai 8 elektron di sekitarnya. Nah, kalau di sini masih ada 4, maka bisa dikatakan bahwa atom C ini belum stabil karena belum memenuhi aturan oktet. Ya. Kan ada aturan oktet, ada aturan duplet. Kalau aturan oktet mengatakan stabil itu 8 elektronnya, kalau aturan duplet stabilnya 2 seperti atom hidrogen. Nah, karena C ini belum stabil, maka C ini cenderung akan menangkap elektron dari atom lain. Kita gambarkan seperti ini, ya. C mempunyai 4 elektron, 1, 2, 3, 4. Mempunyai 4 elektron seperti ini. Karena dia belum stabil, dia bisa menangkap 1 elektron dari hidrogen, 1 lagi dari hidrogen. Akhirnya ada 4 elektron dari 4 hidrogen yang bisa ditangkap, sehingga di sini karbonnya stabil, ya, memenuhi aturan oktet, sementara hidrogen ini stabil memenuhi aturan duplet. Nah, kita lihat di sini antara C dan H masing-masing berikatan secara kovalen. Ya, ini adalah ikatan kovalen. Apa itu ikatan kovalen? Ikatan kovalen adalah ikatan yang terjadi antara 2 atom dengan memakai pasangan elektron secara bersama-sama. Kalian ingat lagi materi di kelas 10, yaitu ikatan kovalen. Ikatan yang terjadi antara 2 atom karena pemakaian bersama pasangan elektron secara bersama-sama. Kesimpulannya, karena C tadi bisa membentuk ikatan kovalen, nah ini karbon dapat membentuk 4 buah ikatan kovalen dengan unsur yang lain, khususnya unsur non-logam seperti H, O, N, S, dan unsur halogen seperti F, Cl, Br, dan I. Atau bisa juga dikatakan
bahwa karbon itu harus mempunyai 4 tangan. Ya, karbon itu harus mempunyai 4 tangan. Bisa dikatakan ini yang harus kalian pegang, ya. Intinya di sini bahwa atom C itu mempunyai 4 tangan yang bisa dipergunakan untuk berikatan dengan atom-atom yang lain seperti atom hidrogen, oksigen, nitrogen, belerang, fluor, klor, brom, dan iod. Ya, jadi unsur-unsur non-logam biasanya yang berikatan dengan karbon. Ya, karena karbon mempunyai 4 tangan. Jadi ada banyak sekali ikatan kovalen yang bisa dibentuk, yaitu 4 buah. Atau kalau bisa kita gambarkan, atom C itu mempunyai 4 tangan seperti ini. 1, 2, 3, 4. Nah, seperti ini. Nah, karbon dapat membentuk ikatan tunggal, rangkap atau rangkap 2 ya, dan rangkap 3. Ya, jadi keempat tangan atom C tadi itu dapat dipakai untuk membentuk ikatan kovalen tunggal, rangkap 2 maupun rangkap 3. Kalau ikatan kovalen tunggal seperti ini, contohnya ini adalah ikatan kovalen tunggal, di mana ikatan kovalen tunggalnya ini, nah ini ikatan kovalen tunggal. Kalau yang ini ikatan kovalen rangkap 2, ini ikatan rangkapnya kita lihat di sini. Terus kemudian ikatan kovalen rangkap 3, ini rangkap 3-nya. Ya, jadi keempat tangan atom C tadi bisa dipakai untuk membentuk ikatan kovalen, baik kovalen tunggal, rangkap maupun rangkap 3. Selain itu, ya, karena selain atom karbon itu dapat membentuk ikatan kovalen tunggal, rangkap 2 dan rangkap 3, atom karbon juga dapat membentuk rantai karbon. Disebut rantai karbon karena dia bisa membentuk rantai, jadi bisa membentuk jajaran atom C yang sangat panjang. Ya. Ada 2 macam jenis rantai karbon, ada rantai karbon alifatik dan ada rantai karbon siklik. Rantai karbon alifatik itu adalah senyawa karbon yang rantai C-nya terbuka, berupa rantai lurus dan bercabang. Rantai C terbuka ini maksudnya antara ujung rantai yang satu dengan ujung rantai yang lain tidak saling bertemu. Itu namanya rantai C-nya terbuka. Bisa berupa rantai lurus, bisa berupa rantai bercabang. Contohnya seperti ini. Ini adalah rantai karbon alifatik yang lurus, ya, lurus. Ini rantai lurus. Kalau yang ini rantai bercabang, ini cabangnya. Ini ya. Ini rantai karbon alifatik yang bercabang. Nah, selain membentuk rantai karbon alifatik, atom karbon juga dapat membentuk rantai karbon siklik. Atau disebut juga dengan senyawa siklik, ya, yaitu senyawa karbon yang rantai C-nya tertutup atau melingkar. Jadi disebut tertutup ini karena antara ujung C1 dengan ujung C yang lain itu saling bertemu. Ya, jadi tidak terbuka tapi tertutup atau disebut juga dengan melingkar. Ini. Ada 2 macam senyawa siklik, ya. Ada senyawa karbosiklik, ada senyawa heterosiklik, ya. Kalau senyawa karbosiklik yaitu senyawa siklik yang rantai lingkarnya hanya terdiri dari atom C. Jadi dia membentuk rantai karbon secara tertutup, tapi isinya hanya atom C saja, tidak ada atom yang lain. Kalau senyawa heterosiklik yaitu senyawa siklik yang rantai lingkarnya terdiri dari atom C dan atom yang lain. Jadi rantai karbon yang melingkar itu terdiri dari atom C dan ada juga atom yang lain, misalnya nitrogen atau sulfur. Nah, contohnya seperti ini. Ya, ini adalah rantai karbon heterosiklik. Jadi antara ujung dan ujung ini saling tertutup, ya, saling bertemu. Nah, karena di sini heterosiklik, maka di sini tidak hanya terdiri dari C tapi ada N, ya. Ada N, kalau yang ini ada O. Ada O-nya. Jadi ini namanya heterosiklik. Nah,
Sedangkan senyawa karbosiklik sendiri masih dibagi menjadi dua macam. Ada dua macam lagi, ada senyawa aromatik ya. Apa itu senyawa aromatik? Yaitu senyawa siklik yang rantai lingkarnya terdiri dari 6 atom C. Jadi senyawa siklik yang isinya mengandung ya. Jadi rantai lingkarnya ini terdiri dari 6 atom karbon, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, di dalam senyawa aromatik ini akan terdapat ikatan rangkap. Ikatan rangkap yang letaknya selang-seling. Maksudnya selang-seling itu ini rangkap, ini tunggal, ini rangkap, ini tunggal ya. Jadi memang di sini senyawa aromatik itu mengandung ikatan rangkap dan ikatan rangkapnya lebih dari satu dan selang-seling. Kenapa disebut senyawa aromatik? Karena memang dia mempunyai bau yang khas, ya, makanya disebut senyawa aromatik. Nah ini nanti bisa sampean pelajari, bisa kalian pelajari di kelas 12 di bab benzena. Ya, kenapa kok ini jadi seperti ini jadi seperti ini? Nanti lebih jelasnya akan dipelajari di kelas 12. Nah, senyawa karbosiklik selain berupa senyawa aromatik bisa juga berupa senyawa alisiklik. Apa itu senyawa alisiklik? Yaitu senyawa siklik yang rantai karbonnya tertutup atau melingkar, ya, tidak harus terdiri dari 6 atom C, bisa terdiri dari 4 atau 5 atau 8 atau 3, pokoknya bukan 6 atom C. Ya, di sini rantai karbonnya itu ya bisa mengandung ikatan rangkap, bisa juga tidak mengandung ikatan rangkap. Tapi kalau senyawa aromatik ini pasti ada ikatan rangkapnya dan selang-seling seperti ini. Tapi kalau alisiklik itu atomnya bisa terdiri dari 4, 5 bebas, pokoknya selain 6, dan bisa mengandung ikatan rangkap maupun tidak mengandung ikatan rangkap. Itu senyawa alisiklik. Nah, sampai di sini dulu pengantar dari senyawa hidrokarbon ya, kekhasan atom karbon, pengantar dari untuk mempelajari senyawa hidrokarbon lebih lanjut. Di pertemuan berikutnya kita akan mempelajari tentang senyawa hidrokarbon mulai dari alkana, alkena dan alkuna. Sampai di sini dulu pertemuan kita kali ini ya. Selamat belajar. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.